Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yambri Kristinale, NIM 1703080023. Saya mahasiswa Sosiologi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan membahas dalam buku pertama yang berjudul Hukum Sebuah Proses Sosial, Riset, Pemikiran Ulang, dan Kebijakan. Ya, jadi kita langsung saja. Nomor 1, menghukum pengambilan keputusan mengurai enigma. Di pembahasan pertama ini, abstrak sejumlah besar beasiswa dalam pekerjaan reformasi telah didedikasikan untuk masalah-masalah enigma, dan di bab 1 ini berpendapat bahwa ini karena file didominasi oleh ketidaksabaran untuk menentukan solusi tentang bagaimana itu harus direformasi, atau untuk menyangkal perlu informasi. Namun ketidaksabaran ini diwartakan solusi normatif menghalangi pemahaman yang lebih dalam tentang realitas pekerjaan hukum harian. Hukum beasiswa dan hukum kebijakan didominasi oleh asumsi yang beroperasi dalam bayang-bayangan berformalisme hukum dan terbungkus dalam paradigma individualisme otonom yang lebih luas. Sebaliknya, merekonseptualisasi hukum sebagai proses sosial memungkinkan lebih dari konsep spiritualisasi pengambilan keputusan, sehingga menawarkan dasar yang lebih kokoh kemungkinan reformasi. 3 kunci mengungkapkan hukum menjadi proses sosial. Yang pertama yaitu hukum kerja bersifat interpretatif yang terhindarkan. Dan yang kedua, hukum pembuatan keputusan pada kenyataannya, bukan momen tunggal yang ditentukan sendiri oleh hakim individu, tetapi proses yang melibatkan berbagai praktisi dan berkontribusi secara kolaboratif. Dan yang ketiga, proses hukum dihasilkan oleh kinerja dan cita-cita. Kata kunci penelitian hukum: reformasi hukum, dikresi peradilan, pengambilan keputusan, dan hukum. 1.1 Sebuah enigma yang abadi. Hukum adalah sesuatu yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik dan hukum. Realitas sehari-hari, peradilan pidana, latihan diarahkan pada hukuman. Bentuk pengambilan keputusan hukuman mempengaruhi arah praktik dan peradilan pidana dan akibatnya publik. Pengeluaran, misalnya dalam kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan hukum, penggunaan penjara, hukuman komunitas, dan lain-lain. Pekerjaan hukuman juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif yang memberi syarat gagasan tentang bahaya otoritas dan komunitas, mungkin menawarkan resolusi emosional dan katarsis, atau mungkin merendahkannya. Akibatnya hukuman menjadi lebih dari sekedar keputusan formal. Kasus langsung, ini adalah rutinitas harian yang pemberian sanksi dan kelembagaan praktek yang paling banyak menciptakan kerangka makna yang tertentu. Menurut Gerland, hukum adalah sesuatu yang setiap orang bisa merasakan dan memegang begitu dalam arti yang layak untuk dibicarakan. Meskipun mereka langsung mengakuinya, sumber pengetahuan mereka meragukannya. Misalnya Anderson pada tahun 2002. Menurut Hutton dan Robert, ini jauh sekedar teknis, tetapi konduktor dari dorongan emosional dan makna sosial bersama.
Dan menurut Gerland 1990 sampai 2001, meskipun banyak pekerjaan akademis dimengerti, perlu untuk melindunginya dari hukum populasi yang kurang informasi. Misalnya Gelb dan Frick 2008, hukuman memainkan peran penting. Fungsi demokrasi dalam memberikan kesempatan kepada orang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memperdebatkan pertanyaan tentang legitimasi dalam melakukan kekerasan yang sah. Jadi dalam arti tertentu, hukum adalah hukuman yang paling jelas dan mengundang perwakilan. Mungkin karena alasan ini, hukum di banyak negara menjadi subjek dan program reformasi yang sangat besar, atau setidaknya perdebatan tentang perlunya informasi. Mungkin ada banyak sekali beasiswa dan kebijakan yang dikerjakan untuk menghukum dan khususnya reformasinya, dan menghukum pengambilan keputusan itu sendiri tentang misterius. Teknisi dan gaya reformasi telah dicoba dan kemujarannya banyak diperdebatkan. Misalnya Alward pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa meskipun demikian kesuksesan tetapi ada sukar dipahami. Misalnya harapan awal para reformasi untuk menemukan cara menguranginya. Penggunaan hukum penjara melalui reformasi hukum yang banyak ditemui. Kesuksesan terbatas dan skala ambisi harus dimoderasi. Menurut Alward tahun 2016, begitu sengit dan menyibukkan perdebatan tentang apa yang harus dilakukan tentang hukum dan mencoba untuk memahami realitas bahwa pengambilan keputusan telah terjebak dalam kuldesa normatif, disubordinasikan oleh ketidaksabaran untuk merancang solusi normatif untuk masalah yang dirasakan. Wacana ilmiah yang dominasi telah mengabaikan pemikiran serius tentang praktik hukum yang sebenarnya. Terlepas dari pekerjaan normatif yang canggih, reformis dan tanggapan berharga dari skeptis pemahaman kita tentang bagaimana menjatuhkan hukuman. Pengambilan keputusan beroperasi masih belum berkembang. Pengambilan keputusan dibayangkan melalui optik normatif, diasihkan tentang apa yang harus dilakukan atau yang lebih konservatif. Kasus belum selesai. Ironisnya, konsekuensi praktis adalah resep itu karena reformasi atau penyangkalan terhadap kebutuhannya hanya dapat didasarkan pada landasannya yang goyah. Buku ini berpendapat bahwa inilah saatnya untuk memikirkan kembali bagaimana kita memahami dan mewakili pengambilan keputusan hukum. Hukum proses sosial mengungkapkan hal itu. Individualisme otonom yang memiliki properti atau kiasan sentral dari keduanya. Reformasi dan konservatif progresif pertama ini mengungkapkan bagaimana kiasan ini diproduksi dalam konsepsi ilmiah dan kebijakan pengambilan keputusan praktek yang menganggap hukum adalah produk dari suatu agregat tindakan individu otonom. Dan yang kedua, otonom imajiner. Ini individu yang diproyeksikan dan diproduksi oleh imajinasi yang lebih luas.
yang lebih luas dalam alam semesta yang dianggap terdiri dari etnis individu otonom, misalnya aturan, faktor, momen keputusan, dan teknologi. Pekerjaan hukuman profesional yang mengidealisasikan kesalahan orang dikenalkan hukuman pada dasar otonom. Individu profesional diharuskan memikul beban penyelesaian yang mustahil atas dasar kasus per kasus akibat dari masalah sosial kronis tanpa pikiran yang mengendalikan, memang karena kekurangannya melalui humanisasi pekerjaan dari profesi yang berbeda secara simbiosis mencapai keduanya secara tepat. Pembuangan kasus dan generasi klien kriminal ideal, namun konsep hukum yang mendominasi ini berbasis otonom. Hukum aktor termasuk hal-hal yang dianggap determinan, bukan kekuatan individu otonom yang dimiliki sendiri dengan kekuatan mereka sendiri. Makna dan properti yang melekat. Sebaliknya, tindakan, kesadaran, dan identitas saling terkait secara terletakkan secara sosial dan dibentuk dan melalui hubungan hanya dalam relasionalitas material. Ini makna dapat melalui agar masuk akal. Menyadari ini, kita dapat memikirkan kembali hubungan sebagai lebih dari jumlah baginya. Hukum proses sosial berusaha untuk melepaskan diri dari paradigma nominal individu otonom dengan memahami pengambilan keputusan hukum secara interpretatif dan prosesual relasional. Ya, jadi baik, sekian review buku pertama dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih.